المأمورين يا رب صل على محمد وافتح من القلب كل سر يا رب صل على محمد وافتح من القرآن كل آية يا رب صل على محمد وافتح من الآيات كل معنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha lana ilman wa zada lana tawfiqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhirna fillah Ustaz Ahmad Arif SPDI, mata'anallah bituli hayatih, segenap para pengurus, para sesepuh, hadir di tempat di tengah kita juga Ustaz Yusuf Mukhayyar, mata'anallah bituli hayatih. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai. Khusus kepada sahibul kitab Al-Imam Al-Allamah Hujjatul Islam Syekh Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Jamaah, kita sampai di halaman 53 ya. Sekarang tentang tema baru al-aridu al-thalith ya, tentang al-qada'u wa wurudu anwa'ihi. Al-aridu al-thalith ya, godaan yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Al-aridu al-thalithu, godaan yang ketiga ya. Temanya al-qada'u wa wurudu anwa'i. Qada kalau bahasa kitanya karena dikatakan takdir lah ya, yang mudah dipahami. Tapi dia ketetapan yang fil azali, di alam azali begitu. Di syarahnya disebutkan di antara al-awarid, godaan-godaan yang keempat yang selalu menyibukkan seorang hamba kepada Allah lagi ibadah adalah ini tentang takdir. Yang mikirin takdir tentang dirinya. Ya, kemarin dunia, mikirin dunia aja. Akhirnya mikirin rezeki aja. Padahal rezeki sudah Allah jamin, sudah Allah bagi, sudah dimiliki, sudah dijanjikan. Kemudian akhtar kemarin, bahaya-bahaya ya. Sekarang tentang qada ya. Ada orang-orang yang jadinya ibadahnya kurang fokus, hatinya kurang hudur karena ini, karena takdir ini. Nah, ini berupaya Imam Ghazali bagaimana kita terbebas dari ini semuanya. Ketika ibadah kepada Allah itu betul-betul total. Ya, total. Jadi takdir wa wurudu anwa'ihi, dan macam-macam ya takdir yang datangnya dari Allah gitu. Anwa macam-macam. Wurud yang datang ya. Takdir ini, ketentuan ini datangnya dari Allah ya. Wa innama kifayatuhu fir ridha bihi. Ya. Sesungguhnya untuk nanganin qada ini nih, ketentuan ini, kan kemarin kalau rezeki kita tawakal. Ya. Kalau ngadepin hal-hal yang sulit, yang berbahaya, tafwid, kita serahin sama Allah. Ya. Kalau qada itu kita solusinya katakanlah kita hadapinya dengan ridho. Tata ditakdirkan tak aja begitu. Keluarga kita yang meninggal, udah kagak ada pilihan lain. Kagak boleh ngedumel, nggak boleh nyalain orang lain. Ya, kifayatuhu ada. Kita taslim ridho. Ya. Kalau kagak ridho susah. Lagi sholatnya ke bawah mikirin aja. Ya, terpecah ada hatinya begitu. Nah, di sini sedikit saya angkat tentang ridho itu. Abu Talib sahibul Qut ya, saya pernah menyampaikan kalau pengen ilmu baca kitab Ihya Ulumuddin. Kalau pengen nur, cahaya, baca kitab ya Qutul Qulub, makanan hati, karangan Abu Talib Al-Makki. Beliau berkata, ketahuilah bahwa ridho ya, makom ridho itu merupakan bagian daripada makom sebuah keyakinan kepada Allah. Ya. Kemudian wa ahwal muhibbin. Ridho ini tingkatannya ada kondisi orang-orang yang cinta sama Allah. Wa musyahadatil mutawakkilin.
sudah musyahadahnya persaksian orang-orang yang tawakal kepada Allah. Ya, wa huwa dakhilun fi kulli af'alillahi ta'ala. Dan dia masuk ke dalam semua ya perbuatan Allah Ta'ala. Gitu ya. Ridho juga dikatakan fi'lul arifin. Ya. Orang-orang arif billah itu udah ridho aja dah sama semua ketentuan Allah. Gitu ya. Gambaran tentang ridho. Kemudian fa'alaika antardiya. Ya. Maka wajib atas Anda itu ya punya sifat ridho. Apa aja. Bapak-bapak pengen ikut ujian, dikasih lulus, takdir tadi ya, ridho. Kagak dikasih lulus juga harus ridho. Nggak boleh ngegundel bahasa gitu ya, ngeluh, saka apa ya. Fa'alaika antardiya, ya, maka Anda harus apa? Ridho. Ridho dengan biqada'illahi azza wa jalla, dengan takdir Allah tuh. Apalagi yang terasa kagak enak, ya, kita menderita. Bapak Allah kasih, ya, rezekinya sedanglah, ridho tuh. Kalau boleh, ya Allah, kenapa saya begini aja nih, tetangga saya mau kasih kaya, nggak boleh itu, ya. Tapi Allah kasih jalan, kalau mau kaya ya itu usaha, ibadah jangan ditinggal, upaya-upaya, ya. Jadi wajib atas Anda memiliki rasa ridho kepada semua ketentuan Allah, takdir Allah azza wa jalla. Wa dzalika li amrayn. Hal itu karena dua perkara. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah, ya, atau titik dua adalah, kita terjemah, at-tafarrughu lil ibadat. Apa tafarrugh? Kita mempusatkan pikiran hati kita semuanya untuk ibadah kepada Allah. Kalau bahasa sekarangnya fokus, konsentrasi penuh. Jangan lagi Allahu Akbar, udah lisannya ngomong Allah Maha Besar, hatinya ya kalah. Nanti apa? Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Wailaka 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 wa antal munafiq. Celaka Anda, celaka Anda, celaka Anda, Anda tuh munafik. Di mulut dong ngomong Allah Maha Besar. Pas lagi prakteknya berhadapan sama Allah, pikirannya kemana-mana. Ya. Udah banyak hadisnya tuh. Kalau udah 3 kali tuh Allah bilang, ya wahai hambaku, ila man taltafit, hatimu sedang mikirin apa? Kita sadar lagi tuh. Datang lagi sampai 3 kali. Kalau udah yang ketiga kali, sarafallahu an wajhihi, Allah lari dari kita. Makanya bapak-bapak pas ibadah sholat itu rasakan annallaha wujudan haqiqiyyan. Benar. Itu sholatnya sudah di mana munajat, ada dialog, ya, ada respon terasa. Enggak hanya gerakan, tapi juga hatinya ikut, ya, khusyuk. At-tafarrugu lil ibadati, ya. Yang pertama adalah apa? Fokus, memusatkan hatinya, pikirannya. Kalau Syekh Imam Ibnu Athaillah apa? Jamak katanya, penyatuan hati, pikiran seluruhnya. Bagaimana sih kita, misalnya kita aja nih orang PNS tuh, ketemu Pak Presiden, tegang banget itu.
Ya, kita juga harus gitu. Ta'ziman wa takriman wa mahabbatan, dan penghormatan, cinta, segalanya. Ya, begitu. Li'annaka idza lam tarda, ya. Sesungguhnya Anda apabila tidak ridho, ya, artinya Bapak kagak nerima takdir Allah, ya, tidak ridho bil qada'i dengan takdir Allah. Ini jawabannya, fatakuna mahmuman masyghulul qalbi abada. Maka Anda akan menjadi orang yang mahmum, hatinya selalu gelisah, ya, susah aja. Masyghulul qalbi, hatinya sibuk aja, abadan, selama-lamanya. Kenapa? Karena masih mikir aja. Gambaran yang paling mudah gini, orang ditinggal kematian, ya, kalau dia belum terima atau belum ikhlas, itu ngapa-ngapain aja masih mikirin aja ke bawah. Ya Allah, kenapa diambil dulu ya Allah suami saya, ya Allah, saya masih cinta banget ya Allah, kenapa enggak saya aja ya Allah. Ke bawah lagi sholat, ke bawah dalam bawah sadar, ya. Maka apa? Fatakuna mahmuman wa masyghulan, masyghul qalbi, hatinya sibuk aja sama itu aja. Kata Syekh Muhammad Mubarak, itu musibah yang kedua yang lebih berbahaya daripada musibah kematian. Kan asalnya meninggal, ya, lalu dia kagak ridho, ya, terus aja ke bawah, ngungkit-ngungkit, padahal masih ada yang harus diurusin, anak-anaknya yang lain, ya, dirinya juga ada tanggung jawab sama Allah, hilang semuanya. Nah, ini musibah kedua yang lebih berbahaya daripada musibah yang pertama, itu kematian. Nyambung ya. Bi annahu lima kana kada wa lima dza yakunu kada. Ya. Kalau tadi bapak-bapak enggak ridho, akhirnya hatinya selalu sibuk aja sama yang udah ditakdirkan Allah, katanya bi annahu, sesungguhnya, ya, akan timbul di dalam pikiran kita, Pak, lima kana kada, ya Allah, kenapa ini terjadi? Wa lima dza yakunu kada, kenapa ini ya Allah? Apalagi ini akan terjadi? Jadi begitu aja tuh hatinya tuh, ya, ngedumel aja, nanya-nanya sama Allah aja, dia ingin nyalahin Allah. Fa idza istaghala al-qalbu bi syai'in, apabila hatinya sibuk dengan sesuatu, min hadhil humum, dari pikiran-pikiran yang tadi itu, ya, bapak tahu ditakdirkan rumahnya kena gusuran. Nah, orang kena gusuran, ada yang sana, ada yang sana, ya, apalagi kalau gantinya nggak sepadan. Ya, kan ke bawah pikir tuh, sampai sholat ke bawah aja tuh. Kalau kenapa rumah saya mau digusur ya Allah, ya, ke bawah. Apabila hatinya istaghala, sibuk, bisyai'in min hadhil humum, dengan sesuatu dari apa, humum tadi, ya, pikiran-pikiran yang lagi berkecamuk datang, ya, kaifa yatafarragu lil ibadah, bagaimana kita bisa fokus, ya, yatafarrag itu konsentrasi, memusatkan pikiran untuk ibadah. In laisa laka illa qalbun wahidun. Nah, ini uslub aja. Kalau mudahnya, laka qalbun wahidun. In, karena
tidak ada bagimu kecuali satu hati. Pemahamannya laka qalbun wahid. Kamu hanya punya satu hati doang. Ya. Hati ini satu yang kita punya, ketika ibadah ya fokus ibadah. Enggak bisa ke Allah juga, ke saya juga enggak bisa. Maka kata Allah, ya abdi ila man taltafit. Kamu menoleh ke siapa? Apakah ada zat yang lebih besar, lebih hebat dariku? Nah, begitu. Ya. Wa qad mala'tahu minal humum. Anda telah memenuhi hati Anda dengan humum tadi. Ya, berkecamuk dengan pikiran-pikirannya itu. Sedih, macam-macam dah tuh dah. Ya. Bulan-bulan aja. Paham? Wa qad mala'tahu nya ke hati. Anda telah memenuhi hati Anda dengan humum. Ya. Dan pikiran-pikiran yang galau tadi. Ya. Wa makana, ya. Apa maksudnya? Apa-apa yang telah terjadi. Ya, terus saja kebawa dalam pikirannya, hati kepikirin terus. Karena kan film madi apa-apa yang telah terjadi. Wa ma yakunu min amri dunya, dan apa-apa yang yakunu fil mudhari akan terjadi dari urusan-urusan dunia. Ya. Hati kita penuh tuh begitu bikin. Ya Allah, bagaimana ke depan ini suami saya juga gak ada ya Allah. Karena yang ngasih makan suaminya. Siapa yang makan? Bos kita. Bukan. Oh. Tadi maksudnya contoh yang mudah. Wa makana, ya. Bisa tadi kematian, ya Allah. Ya. Kenapa istri saya diambil duluan? Wa may yakun amil dunya. Ya Allah, bagaimana nanti? Siapa yang ngurusin anak-anak saya, ya Allah? Yang masakin anak-anak, mayakunu min dunia. Pikiran dia, kawin lagi. Kalau dia pengen digurusin, gitu ya. Intinya hatinya tuh kalau sudah diisi dengan hal-hal itu, maka apa? Susah untuk fokus ibadah kepada Allah. Itu dia. Fa ayyu mawdi' ya. Tempat apa sih baqiya yang masih ada fihi di dalam hati itu? Li dzikrillah, untuk ingat sama Allah. Lah kalau hatinya udah penuh sama dunia, udah kagak ada lagi Allah di situ. Lupa. Terus apa? Antum udah mikirin bini antum aja. Kan kagak bakal mikirin bini tetangga. Ya, kalau mikirin setengah-setengah mungkin jadi masuk yang lain. Nah itu gambarnya, mudah. Ya. Jadi fa ayyu mawdi'in, tempat mana lagi yang masih ada tuh fihi di dalam hati untuk li dzikrillah, untuk ingat nama Allah, wa li ibadati, untuk ibadah kepada Allah, wa fikril akhirah, dan memikirkan akhirat. Orang di kepalanya hanya ada dunia aja, nggak kepikiran tuh masjid, nggak kepikiran, nggak kepikiran sholat, enggak. Bukan ada orang yang lagi ngejar dunia aja, abe agak sholat. Masjid azan gak kedengeran, ya. Orang udah cinta buta terditutup. Ngaji lupa mengaji udah, hanyut pikirannya, mikirin duit aja. Padahal kalau dia ngaji ada keberkahan, Allah kasih pintu jalan lagi rezekinya, begitu. Ya. Saya dari dulu tuh selalu menangin ngaji. Sampai ujian aja tuh, ya, saya mentingin tentang
talabul akhirat itu. Saya yakin nyari akhirat, dunia ngikut paling mudah. Ya. Baik. Walaqad sadaqa Syaqiqun rahimahullahu haitsu qala. Ini Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi, ya. Abu Ali Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi. Ya. Sungguh benar, ya. Siapa? Syaqi Ali Syaqiq Al-Balkhi, semoga Allah sayang kepadanya, haitsu qala, di mana beliau berkata. Bahasa bagusnya, sungguh benar apa yang telah dinyatakan oleh, ya, Syaqiq, semoga Allah sayang kepadanya. Begitu. Inna hasratal umuril madiyati, ya, wa tadbiral atiyati qad dhahabat bi barakati sa'atika hadhihi. Sesungguhnya kesulitan masa al-umur, perkara-perkara yang telah lewat, ya, dan tadbir, kita mengatur, kita akan mengatur, memanage hal-hal yang akan datang, itu qad dhahabat, akan hilang. Kenapa? Bi barakati atika hadhihi, dengan keberkahan sa'atika hadhihi, artinya waktu kamu nih yang sekarang, ya, artinya gara-gara kita itu mulu yang sedang kita hadapin ini hilang. Paham nggak? Bapak-bapak nih, katakanlah ini harinya bertemu keluarga, kan senang tuh, tapi pikirannya masih larut aja. Walaupun di suasana yang begitu ramainya kan dia kagak ini. Artinya apa? Kesempatan dia di situ senang-senang hilang semuanya. Itulah orang yang kagak terima takdir gitu. Aduh, ada tuh anaknya udah meninggal, udah puluhan tahun masih kayak gitu. Agak boleh itu, ya. Itu amrul jahiliyah. Kita harus setelah kalau dia meninggal, saya tuh ucapin takziah, doain baru, dan untuk keluarganya semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, terakhir keikhlasan melepas kepergian penting itu almarhum, ya. Taib. Paham ya? Jadi kata beliau apa? Sesungguhnya kesulitan perkara-perkara yang telah lalu dan hal-hal yang ke depan kita mau atur, merapihin, ya, qad dhahabat, akan hilang. Qad dhahabat, hilang, ya. Artinya waktu itu bi barakati sa'atika hadi, dengan keberkahan waktumu yang saat ini. Waktumu yang saat ini penuh dengan keberkahan jadi hilang dengan sebab hati kita masih hanyut aja amal lain-lain. Wa tsani minal amrayn, yang kedua dari dua perkara tadi, ya. Ini tetap nyambungin kemana tadi? Alaika, ya, apa? Alaika antaradiya biqadar. Anda harus ridho dengan takdir Allah. Anda harus ridho dengan takdir Allah apa? Khataru ma fi sukhti, ya. Yang kedua, Anda harus juga ridho dengan takdir Allah yang apa? Yang isinya bahaya, ya, kagak enak lah. Ma fi sukhti min ghadabillah, yang di dalamnya ada sukhut, ada marah, ya, daripada marahnya Allah, ya. Allah takdirkan kita mendapatkan suasana yang menderita, ya, rumah kita kebakaran, ya, di situ ada muatan Allah marah sama kita. Kemudian diberikan contoh begini,
walaqad rawayna fil akhbari, dan kami telah meriwayatkan fil akhbar dalam hadis-hadis, dalam riwayat-riwayat boleh juga, anna nabiyyan minal anbiya'i syaka, bahwa seorang nabi, anak tansibul isma, langsung nabiyyan, ya, bahwa seorang nabi daripada nabi-nabi, syaka, mengeluh dia, ya, ba'da ma nalahu minal makruh, mengeluh kepada sebagian yang dia dapati minal makruh, dari hal-hal yang dia kagak inginkan. Ya, artinya ada salah seorang nabi ngeluh sama Allah atas hal-hal yang dia dapatkan tuh dia kagak suka. Misalnya tato jatuh, misalnya kan kagak enak jatuh, ya, ada musibah dah. Ilallahi ta'ala, dia ngadu kepada Allah. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, kemudian ketika itu nabi dia, ya, lagi ngeluh sama Allah, ya Allah kenapa aku ditakdirkan begini ya Allah. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, Allah mewahyukan kepadanya. Apa kata Allah? Atashkuni, Allah marah nih, lu ngeluh lu sama gua, apa sih gitu, ya. Walastu bi ahli dzammin, aku bukan orang yang patut dicela, kata Allah, ya. Wala syakwa, dan aku juga bukan tempat keluhan, itu orang ngeluh, ya. Hakada bada sya'nuka fi ilmil ghaib, begini emang nih, ya, kelihatan emang tipe lu begini nih, atau Allah gitu, di alamku yang gaib. Arti Allah tahu emang dia orang yang begitu tuh, ya, punya tabiatnya ngeluh mulu, nggak ada terima kasihnya sama Allah. Tahu nggak Pak, ada istilah wujuduka dzanbun, kita nih adanya kita ini udah dosa, asalnya kita kagak ada, Allah adain jadi ada, bersyukur. Tanda syukurnya apa? Udah taat sama Allah. Udah diadain belagu, ya, kagak ibadah sama Allah tuh belagu. Orang yang kagak ke masjid belagu, paham? Orang yang kagak ibadah belagu, nanti dia kagak bersyukur kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ya, hakikatnya. Emang mau kemana sih kita? Bentar ya pada mati semuanya. Ini yang paling mahal, persiapkan kita amal sebaik-baiknya buat menghadap Allah, ya. Baik. Falima taskhatu qada'i alaik, kata Allah ke Nabi yang tadi, kenapa ente marah-marah, kagak ridho atas takdirku? Aturidu an ughayyira dunya ili ajrik, Allah gituin, apa ente pengen saya ganti dunia ini untuk anda? Wow. Ya, kalau misalnya contohnya bos lagi marah sama anak buahnya, lalu kenapa lo ngedumel? Saya perintahkan gini, ngedumel. Apa perlu ente jadi bos itu? Ya. Am ubaddilul lawhal mahfudha, kata Allah, apa perlu saya ganti catatan-catatan, semua catatan-catatan, ya, bisa babika karena anda, gitu. Fa'aqdi ma turidu duna ma urid, kemudian saya akan mentakdirkan apa yang kamu inginkan, bukan yang saya inginkan. Lah, kalau bahasa lah, emang kalau kata Mandra, lah emang lu siapa lu? Gua Tuhan mau diatur. Paham ya? Ini maksudnya pakai bahasa Betawi biar paham. Ini Allah kan lagi marah, lagi gedek ini. Nabi ngedumel katanya.
Fa'aqdi ma turidu duna ma urid, katanya. Saya akan mentakdirkan apa yang Anda inginkan, bukan apa yang saya inginkan. Kata anta turid wa ana urid, walakinnallaha fa'al lima yurid. Nah, kita banyak begitu, kita pengen, kata Allah begini, suruh jalannya. Jadi Allah yang kita harus mengikuti apa? Keinginan Allah. Nah, maka kata aroda yuridu iroda murid. Nah, orang yang dalam perjalanan spiritual namanya murid. Dia mengikuti keinginan gurunya. Hawa nafsu itu mengikuti keinginan gurunya ikuti keinginan Rasulullah. Rasulullahnya nggak punya keinginan macam-macam, cuma mengikuti keinginan Allah, menjelaskan apa maunya Allah. Selesai datang. Nah, kita yang jadi capek kenapa? Karena kita banyak keinginan hawa. Coba bapak-bapak di rumah aja kan baca Quran aja, nggak capek. Ketika pikiran pengen ini, berat. Pengen rumah, udah capek tuh. Pengen aja udah capek tuh. Ngumpulin ini macam-macam. Rumah belum ketemu, udah pengen mobil lagi. Nah, mikir bagaimana membayar bulanannya, capek gitu. Ya, belum lagi tuh mobil rusak lagi. Udah capek. Gitu ya. Baik. Wa yakunu ma tuhibbu duna ma uhibbu. Maksudnya apa? Dan yakunu akan terjadi ma tuhibbu, apa yang engkau inginkan. Duna ma uhibbu, bukan yang saya inginkan. Nah, kata Allah gitu. Ya. Fa bi'izzati, demi kemuliaanku, Allah bersumpah. Halaftu, aku bersumpah, katanya. La in talajlaja hadza fi sadrika marratan ukhra, seandainya tadi itu pikiran yang tadi, ya, arti dia ngeluh tadi, terus aja terlintas di dalam sadrika hatimu marratan ukhra, berikutnya pemahamannya, lain jika pikiran tadi, ya, pikiranmu yang jelek, ya, engkau mengeluh itu terlintas lagi di hatimu sekali lagi, la uslibannaka. Nah, ini pakai jawabnya, pakai lam taukid, pakai nun taukid tuh. Pasti katanya akan aku lepaskan engkau, artinya darimu apa? Thauban nubuwah. Pemahamannya, gua pecat lu dari nabi. La aslubannaka thauban nubuwah. Ya, akan aku tanggalkan baju kenabianmu. Saya jadi ingat pernah tuh Rasulullah tanya sama Jibril, pekerjaan kamu yang paling berat itu apa selama berkhidmat sama Allah? Diceritakan 3 hal. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke api, ya, yang segede gunung itu Allah teriak tuh, Ibrahim, Jibril, tidakkah kau lihat kekasihku hampir saja akan dibakar? Seandainya dia kesentuh api, la amwan nasmaka min diwanil malaika, akan aku hapus namamu dari deretan para malaikat. Pemahamannya apa? Gua pecat lu dari dewa. Langsung Jibril tuh tangannya begitu. Jadi Nabi Ibrahim katanya duduk di tangannya beliau. Yang kedua, di saat Nabi Ibrahim pengen motong lehernya Nabi Ismail, ya, kata Allah, Jibril, tidakkah kau lihat kekasihku itu, seandainya pisaunya itu
kena aja kulitnya, akan aku hapus kau. Iya, langsung dibilas. 2 kali itu pekerjaan yang paling berat. Yang ketiga, Jibril ketika Nabi Yusuf dilempar sama saudara-saudaranya ke sumur ya, dalam kisah kan. Jadi bapak-bapak, saudara aja itu ada rasa hasutnya, iri dengki. Itu ada tabiat saudara. Bahkan anak Nabi Adam juga bunuh-bunuhan. Maka terjadi juga kita di realita kan. Adik kakak pada ribut. Ya. Nabi Yusuf apa? Sama kan. Saudaranya pada iri. Akhirnya bagaimana nih? Mau dibunuh, akhirnya dibuang ke sumur. Nah di sumur itu di bawahnya ada ular piton gede banget. Kisahnya. Kalau dia sampai aja, apa kata Allah? Jibril, tidakkah kau lihat Yusuf kekasihku? Seandainya tubuhnya disengat ular, akan aku pecat kau jadi malaikat. Hebat banget hadis itu. Itu cerita itu saya masukin dalam buku saya tuh, yang kisah yang menakjubkan tentang kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah hakikiyat, kisah romansia. Ya. Baik. Jadi akan aku tanggalkan baju kenabianmu, artinya akan aku pecat kau dari nabi. Ya. Wala udwiyannaka naro wala ubali. Wala au ya. Ini tintanya ini kita ini lebar. Wala uridanna ya aurada uridu wala uridannaka, dan akan aku masukkan kau, akan aku jerumuskan engkau ke dalam neraka. Oh, bagaimana Allah marah sama Nabi aja Allah marah tuh, apalagi mau kita. Wala ubali, gua kagak peduli dah. Allah Ta'ala itu. Awas kalau sekali lagi terlintas di pikiranmu pikiran jelek itu tuh, megundel aja, akan aku pecat kau jadi nabi dan aku akan masukkan engkau ke dalam neraka. Gua kagak peduli sama lu. Wah gitu ya, kalau lagi marah gitu kan. Qultu ya. Kemudian ini kutub maksudnya siapa? Imam Ghazali ya. Kemudian Imam Ghazali berkata, falyastami' al-aqilu. Hendaknya nih orang yang cerdas, yang akalnya sehat, dia istami'. Beda sami'a, mendengar, dia istami'. Artinya dia benar-benar mendengar dengan sebaik-baiknya. Hendaknya orang yang akalnya cerdas, pinter dah, dia mendengar baik-baik hadhihi siyasatal 'azimah. Apa nih? Petunjuk yang atau pelajaran yang sangat mahal ini. Ya. Yang mana Pak? Maksudnya paham enggak? Tadi cerita ada nabi ngedumel sama Allah. Ya. Kata Imam Ghazali apa? Orang yang akalnya pintar, cerdas, dia akan mendengarkan dengan baik-baik petunjuk yang sangat mahal ini. Ya, wal wa'idal ha'ilah, dan ancaman yang sangat besar ini. Artinya apa? Di situ ada nilai-nilai berarti apa? Petunjuk, tarbiyah, ya, pelajaran itu. Ma'ambiyaihi, bersama para nabi-nabi. Artinya Allah aja begitu tuh menamai nabinya. Wasfi sama para orang-orang pilihannya. Fa kaifa ma ghairihim? Bagaimana kalau sama yang lainnya? Kalau Ustaz Suhaili tetap ngeluh, ya Allah, kenapa saya begini aja ya Allah? Belum punya mobil ya Allah. Allah bergedak lagi tuh. Bukan hanya dilemparin ke neraka itu, paling bawahnya neraka. Sama Nabi aja Allah marah gitu. Ya. Contoh aja ya biar paham maksudnya. Baik.
Thumma istami' qaulahu azza wa jalla. Kemudian dengarkanlah baik-baik ya firman Allah azza wa jalla. La in tarajlaja hadza, tadi kan, jika tadi itu ya apa? Pikiran tadi, ngedumel tadi itu ya. Itu masih aja terlintas di hatimu, di dadamu, marratan ukhra, sekali lagi. Nah, tadi gitu kan kata Allah ini, la in talajlaja hada fi sadrika marratan ukhra, itu fa hada fi haditsin nafsi wa taraddudil qalbi ya. Pikiran inilah ya yang apa? Hadis, artinya dia di hati kita itu apa namanya, ngomong sendiri ya. Wa taraddudul qalbi, dan hatinya yang ragu-ragu ya. Fa kaifa biman yasrahu wa yasta'ghithu. Apa ceritanya? Masa gini, dengar baik-baik, tadi Allah ngomel sama tuan Nabi, la in tarajlaja hada fi sadika, jika ya engkau ngedumel, atau jika pikiran ya, jika apa tadi, seandainya di pemahamannya ya, seandainya terlintas lagi ya pikiran yang jelek tadi di dalam hatimu ya, ini fahada fi hadisin nafsi wa taraddudil qalbi. Pikiran ini akan terus apa namanya, di hati kita tuh ngomong terus dan terulang-ulang di hati kita. Fa kaifa biman yasruhu. Bagaimana nih dengan orang yang malah dia teriak? Kalau Nabi kan tadi hanya ngedumel gitu aja ya. Allah marahnya begitu banget. Bagaimana dengan orang yang malah teriak-teriak dia? Wa yastaghitsu, orang yang minta tolong. Wa yasku, ngeluh. Wa yunadi bil wail, dan ngegerutu. Yunadi memanggil bil wail, celaka, yang ngegerutu. Wa surah, teriak-teriak. Min rabbihil karim, kepada Tuhannya yang maha karim, yang maha muhsin, ala ru'usil malai, di tengah orang banyak ya. Artinya bagaimana ya nanti marahnya Allah tuh kepada hambanya yang ngedumel, yang teriak-teriak. Ya Allah, ya kan kalau ahli jahiliyah itu sampai dia rambutnya di ini, sampai bajunya dirobek-robekin ya, tanda protes sama Allah dah atas takdir. Misal keluarganya ada yang meninggal dalam musibah gitu. Nyambung. Jadi fa kaifa biman yasruhu, bagaimana dengan orang yang dia teriak, tanda teriak kagak ridho sama Allah. Wa yastaghitsu, dia minta tolong. Ya kalau bahasa orang Mesir tuh ya lahwi, ya lahwi, bahkan sengaja ngajak orang nangis bareng-bareng. Di sana ada gitu tradisi gitu di Mesir. Wa yashku, ngeluh aja. Wa yunadi bil waili, dan memanggil dengan yang jelek, artinya gerutu dah, sialan, payah gitu ya. Wasurafi, dan teriak, min rabbihi, kepada Tuhannya, al-karim, yang maha karim, al-muhsin, yang maha baik, ala ru'usil malai, di tengah orang banyak. Wa yattakhidhu lahu a'wanan wa ashaban. Udah gitu dia ngedumelnya ngajak orang lain lagi. Ngajak teman-temannya. Bapak-bapak di Mesir itu ada tradisi. Misalnya bahkan sampai ini dibayar gitu. Biar kelihatan sedih banget. Jadi kalau dia meninggal ya, karena ada juga dipanggil dah, biar nangisnya itu dibuat-buat. Itu kagak boleh ya. Jadi kemudian wa yattakhidhu lahu a'wanan wa ashaban, dia ngajak bareng-bareng teman-temannya
kroni-kroninya tuh ngutuk, ya Allah, nangis dah badan. Wa hadza liman sakhata marrah, dan ini bagi orang yang marahnya sekali. Fa kaifa mimman huwa fi sukhti 'ala Allah taala jami'a umrihi. Ini tadi gambaran bagi orang yang dia marahnya sekali. Bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya marah tuh sama Allah, ngedumel aja. Ya Allah, kenapa saya anaknya si fulan, ya Allah. Ada Pak, saya dulu umroh buat jamaah, ada. Ini bertiga berangkat, adik, empok, ya, 3 bersaudara. Yang tua ini mukanya kurang cakep, cakepan yang duanya ini adiknya. Ekonominya lebih bagusan juga adiknya. Pas giliran di Ka'bah dia ngedumel, marah-marah. Ya, ini cerita adiknya, karena pas kejadian tuh orang akhirnya kesurupan. Saya tanya, emang kenapa itu empoknya? Ini kiai tadi dia depan Ka'bah pas takwada marah-marah sama Allah dia. Ya Allah, kenapa bapak saya melihat saya begini wajah saya, enggak saya cantik adik saya. Nah itu kan, ya Allah, kenapa rezeki saya kagak semakmur adik saya gitu. Ya. Atau pas dia naik ke kamar hotel, di hotel Zamzam, atau dia kesurupan, lehernya keluar panjang. Ini saya ngeliat sendiri, karena saya dipanggil. Oh, mati, begitu. Saya dipanggil, imam. Coba cari, saya dipanggil, saya datangin, ya Allah. Ya. Ada cerita orang yang kagak ridho. Tadi udah wahada liman sakhita marrah, itu untuk orang yang baru ngedumel sekali doang. Bagaimana dengan orang yang sama Allah ngedumelnya sepanjang umurnya? Ya. Wahada liman syaka ilaihi, dan ini bagi orang yang mengeluh kepada Allah. Fa kaifa mimman syaka ila ghairihi. Bagaimana lagi ya, dengan orang yang ngadunya bukan nama Allah? Ada kan ya? Banyak. Facebook. Iya, boleh juga orang curhatnya ke ini medsos sekarang. Ya. Apa kata Imam Ghazali? Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri kami dan keburukan-keburukan amal-amal kami. Wa nas'aluhu, dan kami mohon kepada Allah ayya'fu 'anna, memaafkan kami. Wa yaghfir lana, dan mengampuni dosa-dosa kami. Ya. Su'a adabina, artinya kami mohon kepada Allah, Pak, Allah mengampuni keburukan adab-adab kami. Wa yuslihana, dan kami mohon kepada Allah, Allah memperbaiki kami, ya, bi husni nadharihi, dengan pandangan Allah, ya, dengan penglihatan Allah yang baik. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah, ya, Tuhan yang maha pengasih kepada hamba-hambanya yang dikasihi. Ada azan ya? Fa in qila Allahu a'lam bissawab. Ya, jamaah, intinya banyaklah bersyukur kepada Allah. Ya, apa-apa alhamdulillah. Nah, kenapa sih? Terkata Allah, lah tahu. Apa alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah.
alhamdulillah. Semuanya ya. Ra'sus syukri pongkolnya syukur adalah alhamdulillah. Itu. Makanya orang yang suka sholat tuh dia sudah bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, orang yang bersyukur terbuka hatinya tuh plong ada. Ya, siap menerima lagi karunia-karunia Allah yang banyak. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shrah bis-salati 'alan nabi sudurana wa yassir biha umurana wa qdi biha duyunana wastur biha 'uyubana waghfir bina biha dzunubana wastur biha 'uyubana waghfir biha dzunubana wa taqabbal biha taubatana wa taqabbal biha taubatana wa taqabbal biha taubatana wajammilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada hadis itu. Silakan cari Tuhan selain aku.